Iya, shalom, selamat pagi, menjelang siang, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Iya, jumpa kembali ya teman-teman dengan saya dalam acara diskusi lintas iman. Seperti biasa, kita akan membuka dialog interaktif, ngobrol-ngobrol santai antara Islam dan Kristen. Iya, apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kabar teman-teman baik-baik dan sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Oh iya, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya teman-teman ya. Bagaimana nih, apakah teman-teman sudah mendapatkan sepeda dari lomba panjat pinang atau bagaimana? Iya. Hidup One Piece katanya. Iya ya teman-temannya, banyak yang merasa belum merdeka ini teman-teman. Oke. Kita akan mulai saja diskusi kita. Coba kita terima nih undangan dari Aswajah. Dialog interaktif antara Islam dan Kristen, diskusi tanya jawab ya. Oke. Kita kasih naik Aswajah. Iya, selamat pagi saudara Aswajah. Halo. Aswajah. Baik, kita turunkan ya. Karena dia tidak berani berbicara, kita bukan muslim yang berani berbicara, gitu ya. Kita kasih naik ada Storkezia. Ya, selamat pagi Storkezia. Halo Storkezia. Selamat pagi Pak. Oh, ini lagi Storkezia. Iya Kezia, apa kabar Kezia? Puji Tuhan baik Pak. Baik, ya gimana Kezia? Apa gerangan naik ke sini? Mau bicara apa? Saya ingin bertanya aja Pak. Apa itu? Jadi saya pernah naik di roomnya orang gitu. Mungkin ada suatu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Jadi saya ingin bertanya. Di roomnya Muslim? Iya, di roomnya Muslim. Oke, ya. Apa yang Muslim Saya tanyakan? Saya tuh bingung sama tentang perjamuan sih Pak. Jadi kenapa kita harus menggunakan anggur gitu. Nah itu saya nggak tahu alasannya. Karena sebelumnya juga saya nggak pernah bertanya dan nggak kepikiran sampai di situ gitu untuk mencari tahu tentang itu. Ya, karena itu yang digunakan oleh Yesus pada waktu melakukan perjamuan terakhir dengan murid-murid. Jadi kita hanya mengikuti saja tradisi itu. Karena waktu itu, kenapa ini? Ada visible pembatasan kenapa ini? Sebentar ya, saya banding dulu ya. Sebentar. Oke, kita banding dulu. Oke, silakan lanjut lagi. Iya, pertanyaannya seperti tadi Pak. Karena waktu itu Tuhan Yesus membuat perjamuan itu juga dengan roti dan anggur gitu. Jadi kita hanya mengikuti saja seperti itu. Berarti karena memang tradisinya seperti itu ya Pak. Betul seperti itu. Oke, saya juga ingin bertanya Pak. Satu-satu gini. Kalau biasanya kalau Muslim bertanya begitu, harus ditanya balik seputar hal yang sama begitu. Oh, ditanya apa itu Pak? Tentang itu juga. Jadi di dalam Al-Quran ada Isa meminta makanan dari langit yang turunnya makanan itu menjadi peringatan
Nah itu tanyakan sama orang Muslim, itu apa itu yang diperingati itu gitu. Seperti itu. Baik, Pak. Oke, begitu ya Kezia ya. Kita satu-satu Iya. kita undang yang lain, oke? Oke. Oke, terima kasih Kezia. Kita turunkan ya. Sama-sama Kezia, kita turunkan. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada ini Muslim nih teman-teman. Muslim tapi biasalah. Selamat pagi, Dis. Ya, silakan Gimana, nyalakan Dis? kameramu. Ya, aman. Silakan. Ya, gimana? Apanya? Gimana apanya? Boleh saya tanya ini? Boleh saya tanya? Boleh? Boleh, silakan. Kamu Boleh. bertanya apa? Ini dalam Yohanes 6:53, 54, 55 itu. Apa? Bacakan. Sebentar ya, sebentar. Kalau Muslim biasa begitu teman-teman ya. Namanya pendeta, evangelis, Yonatan Nandar. Kalau Muslim memang ya kerjanya bohong aja. Tapi kan salahnya gitu, Dis. Kristen kan boleh berbohong segala hal. Sebentar ya, ini. Nah, di mana dalilnya berbohong dalam segala hal? Nah, sebentar nanti ya, sebentar nih. Ini, Dis, aku mau nanya ini nih. Silakan. Dalam Yohanes 6 53, 54 ya sampai 55, 56. Dibaca Maka dulu. kata Yesus kepada mereka, sabar dulu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, yang saya tanyakan, Edi sudah makan daging manusia belum? Sudah, di setiap hari Minggu kami. Minggu-minggu tertentu. Berarti wajib. Minggu-minggu tertentu kami memperingati perjamuan kudus. Wajib nggak nih Memperingati makan daging kami manusia? memakan dan meminum darah Yesus begitu. Dengan perlambangan Oke. roti dan anggur. Oke, saya tanya, kalau misalnya Bang Edis ini hidupnya di zaman Yesus, Bang Edis mau nggak makan daging manusia? Mau nggak makan dagingnya? Ya, makan daging manusia dan minum darahnya di situ, bukan Iya, mau makan tidak? gigit daging Yesus, bukan. Dan tidak minum darah Yesus, Ini kan bukan. tertulis Bang Edis. Ini kan tertulis loh. Iya. Gimana sih Abang Edis? Iya, tapi kan kita Bible itu kan bukan cuman itu. Iya. Dalam pertanyaan saya ini, kalau misalnya Bang Edis itu hidup di zaman Yesus, mau tidak makan dagingnya Yesus atau darahnya Yesus? Iya, makan Kan itu katanya. dagingnya Yesus, bukan dagingnya langsung dimakan, tetapi dengan roti dan anggur. Begitu. Jadi ini salah gitu. Nih, Enggak lagi ya. salah. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia. Di sini Bang Edis diperintahkan Bagaimana makan cara daging anak makan manusia. daging anak manusia itu? Oh, di sini tertulis gimana? Maka Iya. kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Terus? Gimana itu? Terus? Diperintahkan loh, makan daging anak manusia loh Bang. Oke. Sudah? Kalau sudah, balikan dulu kameramu. Ayo, Jangan jujur, kabur-kaburan. Sudah Jujur, belum? Bang, jujur dong. Ayo. Sudah, balik dulu kameramu. Kenapa? Lama banget, Kok lama? lama. Kameramu dibalik dulu, pertanyaannya sudah. Kalau sudah biar saya jawab. Iya, jaringanmu nggak stabil itu Bang. Nggak stabil. Gimana? Nggak stabil. Stabil nggak Ya, stabil gimana, gimana? Baik. Di situ bagaimana Yesus berbicara kepada orang-orang banyak bahwa kalau kamu tidak memakan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak hidup, betul? Karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, betul? Terus? Nah, pertanyaan saya, apakah Bible itu hanya itu? Jelas dong, hanya itu dong.
Jadi Injil Kan hanya jelas itu. Hanya dua pasal, Jikalau hanya dua kamu ayat itu. tidak makan daging anak manusia, kamu tidak bakal masuk kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Itu kan jelas loh. Betul. Perintah loh. Pertanyaan saya sama Berarti kamu. betul Bang ya? Betul. Apa pertanyaan saya sama kamu? Apakah Injil Yohanes itu hanya 2 ayat itu? Oh jelas. Ini kan perintah 53, 54, 55, 56 di sini. Dalam Coba kamu pahami dulu pertanyaan saya. Gini, makanya kan memang saya kan katakan susah nyari orang Islam yang waras begitu. Dengar. Dengan framing. Coba dengarkan pertanyaan saya. Justru banyak waras. Dengan framing, Bang. Kamu sudah bicara, saya diam mendengarkan. Bolehkah saya berbicara? Silakan. Baik. Coba dengarkan pertanyaan saya. Apakah Injil Yohanes hanya berisi 2 ayat yang barusan kamu bacakan? Iya betul. Nah, berarti kamu tidak waras lagi. Tidak waras. Enggak waras. Ini kan jelas Ya, kamu di sini. tidak waras. Gimana saya mau ngomong sama orang yang tidak waras? Gimana? Gitu. Dalam kisah ini, abang ini diperintahkan makan daging anak manusia. Iya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sudah bisa saya bicara. Jangan kau bisukan. Tak perlu kau bisukan, tak perlu kau mati hidupkan mikrofonmu. Jadi begini, saya kasih tahu, Bible itu atau Injil itu dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kan? Ketika Yesus mengatakan dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman, bagaimana caranya? Apakah daging Yesus digigitin begitu? Nah, caranya ada dijelaskan. Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya, katanya, inilah tubuhku. Kemudian Yesus mengambil anggur dan berkata, inilah darahku. Jadi jelas, makan dan minum darah Yesus bukan berarti dagingnya digigitin dan darahnya diminumin kayak Dracula, kayak pengikut Muhammad yang meminum darah Muhammad. Udah? Gimana? Udah? Bisa saya nanya balik sekarang? Enggak bisa saya enggak berani tanya balik kan? Ya lanjutin. Gimana sih Anda ini? Ya sudah lanjutin. Kan Anda mengatakan tadi begitu, ya kan? Sekarang kan jelas saya gitu. Silakan, ya kan? silakan. Oke. Jadi dalam 53, 54, 55, 56 ini kita baca dalam 54-nya. Barang siapa makan dagingku ya dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Berarti Bang Edis mengikut Sumanto. Sumanto. Iya kan? Iya jelas loh. Iya kan? Dalam 53-nya Bang Edis ini harus makan daging anak manusia. Ya kalau kamu berpikiran demikian ya nggak apa-apa lah. Masa saya mau nyalahin? Namanya juga kamu masih Islam. Gimana? Kalau kamu sudah waras nggak mungkin kamu jadi orang Islam lagi. Gimana? Oh, justru saya yang waras nggak mungkin. Saya cuma manusia Bang. Gimana sih Abang ini? Baik, gimana? Sekarang saya boleh mempertanyakan hal yang serupa dengan itu. Ya terus gimana sekarang ini Bang Edis? Bang Edis mau tidak memperlakukannya gitu makan daging anak manusia, mau tidak? Sudah, orang-orang Kristen dan Katolik melakukan yang namanya perjamuan kudus pada hari-hari tertentu. Nah, jadi dengar dulu. Kamu kan mau dengar penjelasan nih. Jadi biasanya pada hari-hari tertentu kami diberi roti dan juga anggur. Nah, roti itu merupakan lambang tubuh Yesus, kemudian anggur itu merupakan darah Yesus. Seperti itu. Itu jawaban saya. Masalah kamu mau bilang Sumanto apa ya? Kamu kan Muslim, wajar aja kamu berpikir begitu. Gimana? Dulu Bang Edis, mau diulang lagi? Jauh gitu. Mau diulang lagi? Nah, bentar dulu Bang, di sini nih nggak ada perkataan perjamuan kudus, nggak ada Bang. Ada di ayat yang lain, di pasal yang lain. Makanya kan tadi saya bilang, Bible itu kan bukan cuma itu. Bible itu kan berisi dari Matius pasal yang pertama sampai Yohanes pasal yang terakhir. Udah?
Itu Udah, isi dari Bible itu, bukan cuma 2 ayat yang kamu Udah, Bang? utarakan. Udah? Hmm. Udah? Hmm. Oke. Kalau ada tentang perjamuan kudus dalam Yohanes 6, 53, 54, 55 ini, belum tikar semua tuh gereja, Bang. Yakin saya. Belum tikar semua tuh gereja itu, yakin saya. Pendeta panik semua tuh, Bang. Coba silakan. Oke, baik. Begini, kalau misalnya kita itu ulang terus, nanti kita akan debat kusir di situ. Sekarang begini saja, apakah saya bisa bertanya kepada kamu pertanyaan yang serupa dengan itu gimana? Oh, berarti Anda ngakui ya? Abang ngakuin ya? Bang Kusmanto akui ya? No, Akui tidak? gimana nanti Anda saya tanya balik, Anda langsung meninggal gimana? Boleh? Iya, oke, boleh Abang bertanya ke saya. Aman itu, tapi Baik, saya tanyakan balik. Baik. Di dalam Quran surat Bang, sebentar dulu Bang. Abang boleh bertanya. Nanti tanya balik tapi langsung Abang akui tidak meninggal. ini? Abang akui tidak? Akui tidak ini? Apanya? Abang orang Kristen itu Pintu Semanto, akui tidak? Enggak lah. Di dalam pemikiranmu, di dalam pemikiranmu seperti itu, saya nggak salahkan. Kan namanya kamu Islam, kan nggak waras. Gimana? Saya loh, justru pengakuan Bible yang saya katakan. Begini Kamu nggak percaya Lemon, Bible soalnya, nanti kita Bang. debat kusir gini loh. Kita itu setuju untuk tidak setuju. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Setuju? Kok gitu? Berarti Anda nggak percaya Bible berarti? Ini kan perintah. Mau debat kusir di situ atau bilang aja saya nggak berani ditanya gitu. Bilang. Silahkan bertanya. Baik, tapi saya aku tanya. tidak ini. Baik, saya tanya. Aku tidak. Bang, aku Kok tidak. diulang-ulang terus gimana sih ini orang? Oke, lanjutlah. Baik. Karena Kristen ini ada nubuatan nggak apa-apa. Tanya aja lah. Baik, saya tanya balik sama kamu. Pertanyaan yang sama ya, pertanyaan yang sama. Di dalam surat Al-Maidah ayat 113, di mana Isa putra Maryam berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu." Jadi kalau kamu percaya dengan ayat ini, maka kamu akan percaya bahwa ada hari tentang atau peringatan tentang turunnya makanan dari surga. Dan itu diperingati oleh orang-orang yang ada di zaman Isa dan sesudah Isa. Betul? Udah Bang? Oke. Terangkan? Baik, silakan sebutkan umat Oke. yang sejaman dengan Isa dan sesudah dengan Isa yang memperingati hari turunnya makanan dari langit. Silakan. Ini kan? Iya. Al-Maidah 114. Oh, bukan 13, 14 lagi. Al-Maidah 114. 14, oke. Ini yang berdoa di sini siapa? Apakah ini Tuhan berdoa? Isa berdoa. Ya, apakah Isa ini Tuhan? Kita nggak bahas Isa itu Tuhan atau enggak. Kita bahas Iya, mengenai makanya Isa itu. yang berdoa tentang adanya hidangan dari langit. Betul. Iya, saya paham pertanyaan Abang, saya paham sangat saya. Apakah di sini yang berdoa Tuhan? Kok kamu lari ke sana? Yang saya bahas bukan Isa Tuhan atau enggak. Gimana sih? Kok kamu mendadak jadi beda? Saya paham apa perkataanmu, Bang. Saya paham. Apakah Isa ini Tuhan? Pertanyaan saya sama kamu apa tadi? Pertanyaan saya sama kamu apa tentang tadi? makanan yang turun di surga kan? Oke, coba makanan dari langit itu turunnya diperingati oleh orang-orang di zaman dengan Isa, sejaman dengan Isa dan sesudah Isa, betul? Iya. Oke, coba sebutkan peringatan mana umat yang memperingati turun makanan dari langit. Silakan. Iya, apakah Isa ini Tuhan menurut Abang gitu? Kan tidak kan? Karena Islam ini Isa ini. Sudah, kamu di bawah saja, tidur sana. Tidur kau di bawah sana. Ya, jadi gini teman-teman. Orang Islam itu kan disuruh beriman kepada Injil. Ketika mereka beriman kepada Injil, mereka akan ngerti isi Al-Quran. Karena mereka tidak baca Injil, makanya ya jadi botol. Apa kata Yesus? Ya, nenek moyangmu telah makan
roti, ya, telah makan mana, tetapi mereka mati. Ya kan? Tetapi apa kata Yesus? Inilah roti yang turun dari surga. Itu kan pernyataan-pernyataan Yesus di dalam Injil Yohanes. Ya kan? Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang makan, maka dia akan hidup. Nah, di dalam Al-Quran ada itu. Memperingati makanan yang datang dari surga. Dan itu diperingati oleh orang-orang sesudah Isa. Tapi siapa itu jawaban orang Muslim? Mana tahu Muslim. Oke, kita lanjutkan kemana? Kita lanjutkan kembali. Ada sebentar ya. Kita kasih naik, ada Jenaira Salma. Oke, Jenaira Salma. Ya, silakan. Selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi, silakan nyalakan kamera Bang. Bentar Dis, baru selesai mandi pakai baju. Oke, 30 baik. detik. Nanti datang lagi kemudian pakai baju ya Bang ya. Ini udah selesai. Oke, kita lanjutkan, ada Ichi Bugin. Oke, Ichi Bugin terpental. Kita kasih naik, ada Jiras. Yuk, silakan ya, bagi yang berminat atau bagi yang berkompeten atau bagi yang suka begitu diskusi lintas iman. Halo, ya, Assalamualaikum. dialog interaktif Bang tanya Edis. jawab Islam Kristen, silakan naik. Ya, silakan Jiras, nyalakan kamera Anda Bang. Loh, mana nggak bisa lu kok lah. Bagaimana ini teman-teman? Oke, kita kasih naik, ada Zulfan Matondang. Oh, ini salah ini. Malah yang naik Muhing. Sebentar, Muhing saya turunkan dulu karena tidak mencukupi followersnya untuk membuka kamera. Kita kasih naik, ada Zulfan Matondang tadi ya. Ya, selamat pagi Zulfan Matondang. Selamat pagi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ah, malas pengecutnya kau. Banyakan mulutmu ngomongnya. Pengecut, banyakan mulut. Kok nggak nyambung abang ini, disuruh nyalakan kamera kok malah ngomongnya ke situ. Mulut cewek. Mulut cewek mulutmu. Kayak mulut cewek. Jadi cuma ngomong gitu. Jadi datang ke sini Iya. cuma ngomong gitu doang. Iya, baik-baiklah Oh, cara iya. ngomongnya. Ya udah, Jangan kalau kayak cuma ngomong begitu cewek. doang, saya turunkan di bawah ya. Ayo, silakan. Bagi teman-teman yang suka diskusi lintas iman, yang berkompeten, memiliki ilmu, saya undang untuk naik dan kita diskusi santai di sini ya. Dialog interaktif Islam dan Kristen, tanya jawab seputar Islam dan Kristen. Ya, silakan ya. Saya berikan orang-orang Islam di sini panggung dan kesempatan untuk berbicara ya. Jangan kita ngomongin mereka di belakang, tapi mereka nggak kita undang. Seperti kerjaannya ulama-ulama mereka. Oke, Selamat pagi, Jenaira Salma. Selamat. Tanpa kau suruh aku buka kamera Dis. Iya, gitu dong. Baru keren. Oh. Ya, Jenaira Muslim, Bang. Muslim lah. Muslim. Bisa nggak Bang kita sejajar gitu Bang, biar nggak tinggi sebelah. Mungkin Abang Oh kurang gini Dis. terlalu dekat kayaknya Bang. Coba Gini Dis. HP-nya turunin begitu. Turun, naikin berarti. Coba HP-nya naikkan. Biar sama Bang posisi kita Bang. Gini Dis. Bentar. Saya kayaknya yang perlu saya ini kan. Begini. Nah, itulah Dis. Iya,
Ini HP-mu nunduk bang, jadinya HP begini nunduk. Oke baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Dis, aku mau nanya Dis, boleh ya Dis Apa ya? itu? Silakan. Tapi jangan merokok ya. Dis. Nanti kamu Iya, kena iya, ban sama iya, iya. TikTok. Oke Silakan. siap. Silakan. Apa betul Yesus itu berak, Dis? Pastilah namanya manusia. Mau Muhammad juga berak. Ya kalau Muhammad kan jelas dia nabi, Dis. Tapi kan kalau Yesus Bukan Yesus nabi, kan katanya Tuhan, Muhammad masa Muhammad berak? bukan nabi, nabi-nabian. Gimana? Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Dis, kalau Muhammad itu kan nabi, kalau Yesus itu kan kalian bilang kan klaim itu adalah Tuhan, masa Tuhan berak, Dis? Gimana ceritanya Tuhan berak, Dis? Baik. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Allah. Nggak usah ketawa, Dis. Gimana saya mau serius diskusi sama kamu? Kamu saja tidak ngerti apa-apa soal bahasa. Sudah. Itu dulu pertanyaanku. Kenapa? Gimana caranya Yesus itu? Yesus kan katanya Tuhan. Kenapa dia? Tuhanmu saja berak, gimana? Gimana Tuhan Kau pikir berak? Tuhanmu Siapa? nggak berak? Tuhanmu Muhammad berak gimana? Aneh Mana kau ada ini. Muhammad itu Tuhan? Nggak ada. Makanya kutanya sama kamu, bahasa Arab Tuhan itu apa? Bahasa Arab Tuhan kok Allah, itu namanya kau bengak. Gimana? Oke, kau pernah dengar nggak bahasa Arab Rob? Ya Rob, Rob, ya. Robbi, pernah dengar? Ya, Rob. Itu Muhammad itu secara kaidah bahasa Arab, dia itu Robmu, Robnya umat Islam. Gimana Anda ini? Dan dia berak gimana? Muhammad itu adalah Rob. Karena kamu tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Gimana saya mau ngobrol sama Nabi kamu? wa Rasul. Muhammad itu Nabi wa Rasul. Nabi dan Rasul. Bukan. Seberapa dalam kamu mendalami agama Islam? Seberapa dalam kamu mendalami agama Islam? Sedikit aja lah. Ya, makanya kamu nggak tahu apa-apa. Gimana? Aku tahu Muhammad itu adalah nabiku yang tidak disembah tapi dipedomani, diikuti. Nabi Muhammad itu menyuruh Oke, kita umat baik. Islam. Baik, kita hadapi bukan lagi diri orang-orang kita. awam ini. Baik, sebentar. Gini. Kau pernah lihat orang Kristen ke gereja? Ya pernah, bahkan Oke. bahkan tetangga aku ya gereja itu. Oke. Ketika kami di gereja, kami begini, ya Yesus, betul? Betul nggak? Ya nggak tahu, aku nggak pernah masuk tapi Dis. Iya kan nggak perlu harus masuk, masa kau nggak tahu? Masa kau tidak pernah nonton orang Kristen di gereja ngapain? Masa kau tidak pernah lihat di YouTube, di TV orang Kristen ngapain di gereja? Yang aku tahu joget-joget di dalam nyanyi-nyanyi. Dis. Iya, joget-joget, nyanyi-nyanyi, berseru-seru, memanggil-manggil Yesus, betul nggak? Ya, Lalu lewatlah kau orang Islam, bilanglah kau, jangan geber-geber gas, orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, betul nggak? Betul nggak? karena itu bentuk penghormatan kita Iya. terhadap agama lain. Iya betul. Jadi ketika ada orang Kristen di gereja, kumpul-kumpul di gereja, jingkrak-jingkrak, berseru-seru memanggil nama Yesus, kau lewat. Ketika kau lewat, bilang, jangan geber-geber gas, mereka lagi nyembah Tuhannya. Kau bilang itu bentuk menghormati. Nah sekarang, Ya. kalau misalnya orang Islam juga kumpul-kumpul di jalan, kemudian mereka joget-joget juga. Mereka memanggil-manggil Muhammad, ya Rasulullah, tung 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 krung tung krung, pakai rebana, tung 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 tung. Muhammadku, dengarlah seruanku. Sekarang saya tanya sama kamu, jujur kamu, orang Islam melakukan hal itu enggak? Melakukan. Tetapi, Maka sebentar, tenang. Ya. Makanya Oke. ketika saya lewat, saya bilang juga sama teman saya, jangan geber-geber gas, orang Islam lagi nyembah Muhammad. Jadi gini loh, kau itu mempertuhan Muhammad, kau menyembah Muhammad, kau menuhankan Muhammad, kau mengagungkan, memuliakan Muhammad.
Masalahnya kau nggak ngaku kau itu mempertuhan Muhammad. Memang kita nggak mempertuhankan Muhammad, ya, Ya, kita berpertuhan walaupun dalam mulut Allah. kau tidak mempertuhan, tapi kenyataannya orang Islam mempertuhan Muhammad. Bahkan lebih parah orang Islam mempertuhan Muhammad, kencingnya diminum, darahnya Muhammad diminum, ludahnya Muhammad jadi rebutan, berkah keringat Muhammad harum semerbak kebun 1000 bunga. Pernah dengar nggak kamu bahwa keringat Muhammad itu harum semerbak 1000 bunga? Yang gue tahu darahnya harum, Iya. karena memang ada jidatnya. Iya, darahnya diminum, betul nggak? Kalau itu nggak tahu. Ya, karena banyak nggak taunya. Ya, iya, sekarang aku fair dong. Apa yang aku nggak tahu, aku katakan nggak tahu di. Iya, Masa aku nggak maksudku tahu? begini loh. Maksudku begini. Kau bilang Tuhanmu Yesus berak, sementara Tuhanmu Muhammad berak, gimana? Iya, kalau kau katakan Nabi Muhammad adalah Tuhan. aku Iya, nggak masalahnya merasa kau Nabi tak Muhammad tahu Tuhan itu apa. Apa Tuhan itu? Ya, Definisi yang kau Tuhan itu bilang apa? tadi, Rob. Ah, Muhammad termasuk Rob nggak menurut kaidah bahasa Arab? Tidak, dia adalah Nabi. Nah, maka kau perlu dengar ini. Kau perlu mendengar para senior-senior atau pendebat-pendebat Islam kelas kakap yang mengakui Muhammad itu Rob. Kalau sekelas kamu yang nggak mungkin mengakui Muhammad Rob karena kamu tidak tahu apa-apa tentang definisi kata itu. Nih, coba kau dengarkan. Dengarkan ini. Pendebat-pendebat senior Muslim. Perhatikan. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Nah, itu baru satu. Tahu Yusuf PI? Yusuf PI tahu nggak? Tahu. Ah, coba nih lihat pernyataan Yusuf PI. Perhatikan. Untuk Edis bahwa UPI mengakui dua Rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat. Jadi kau itu punya dua Rob. Robmu yang pertama, Robmu sebentar biar saya selesaikan. Allah itu Robmu, Muhammad itu Robmu. Nah, Muhammad ini berak dia Muhammad ini. Kau salah dalam menafsirkan kata Rob itu. Rob itu kan bisa. Oke, apa definisi Rob? Ya Tuhan. Ya udah, Muhammad secara kaidah bahasa masuk kata Rob nggak? Tidak. Belajar dulu makanya. Gini loh. Oh, berarti fix ya. Berarti fix. Pertanyaanku simpel sebenarnya. Berarti fix Yesus itu berak. Oh ya jelas Yesus lah, itu namanya mengeluarkan manusia masa kotoran. nggak BAB, namanya makan ya BAB, ya pasti buang air besar lah. Berarti Yesus Iya, adalah yang manusia. jadi- Tapi yang- kau katakan yang- Yesus manusia. Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Kalian kan menyembah Yesus. Berarti kalian menyembah manusia. Gini loh, yang saya tanyakan sama kamu tahu nggak definisi menyembah, definisi Tuhan? Apa sih menyembah itu? Ya kalian menyembah siapa? Tatanya dulu. Yesus. Enggak, saya tanya dulu apa menyembah maksud kamu itu? Enggak, jawab dulu. Yesus itu Tuhan. Orang kamu saja nggak tahu menyembah itu apa. Gimana kamu itu? Enggak, saya tanya dulu. Kalau saya tanya tunjukkan dulu. ayatnya Yesus di itu dalam manusia, Quran, sebentar, tenang. Kalau saya tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran, Allah menyuruh menyembah manusia gimana? Mana? Coba tunjukkan. Kamu banyak nggak tahunya, gimana? Nah, Allah menyuruh menyembah manusia. Baik, saya tunjukkan ayatnya Mana ya. Allah menyuruh Oke, manusia? kamu punya Al-Quran di situ nggak? Enggak. Nih, Kamu nggak punya Al-Quran? Baik, punya ada di Al-Quran. satu Islam, Dis. Baik. Sebentar, saya tunjukkan. Surat apa, Dis? Sebentar. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Al-Baqarah
ayat 34. ya Apa di situ dikatakan? at-ta'murun nas yang mana dis? Oh ini 34. 43 sorry dis. 34 sorry dis. Oke. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Cuma Ia iblis menolak yang nggak mau sujud kepada Adam. Oke, sekarang saya tanya, sujud itu bahasa apa? ibadah, nyembah. Oke, ada nggak di Iya, situ disuruh? menyembah. Di situ ada nggak disuruh menyembah manusia? Meninggal dunia, kau kan? Sujudlah kamu kepada Adam. Adam Iya, adalah sujud manusia. itu bahasa apa, Bang? Ya, ibadah seperti ibadah gitu, menyembah. Iya, berarti ada nggak di situ disuruh menyembah manusia? Beda kamu menafsirkannya. Nah, Nggak beda gitu, menafsirkannya lagi. Beda menafsirkan apa lagi, Salma? Sama seperti kita suruh sujud kepada ibu kita, ya kan? Sujud syukur, sujud kepada Terus ibu kenapa kita. kamu mempermasalahkan orang sujud kepada Yesus? Sementara di Quranmu aja sujud kepada manusia aja boleh. Oh ya, sudah jelaskan berarti artinya aku sudah menemukan jawaban Anda bahwasannya Anda mengatakan Yesus adalah manusia dan kalian semua umat Kristen adalah menyembah kepada Yesus itu sendiri, yang mana Yesus sendiri itu adalah manusia. Lebih bagus sujud kepada manusia ketimbang sujud kepada batu. Ya sudah, tidak masalah. Dan saya tekankan adalah di sini bahwa umat Kristen menyembah manusia, udah sampai situ aja poinnya selesai. Dan orang Islam menyembah batu gitu. Tidak ada menyembah batu. Loh. Mana ada? Tidak. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kalau begini-begini, sujudnya ke arah mana? Kiblat. Batu bukan itu? Ka'bah. Batu atau bukan? Ka'bah. Mulai mencret. Iya, batu. Ya batu. Berarti kamu sujud-sujud kepada batu, betul nggak? Itu kan menyuruhkan umat Islam agar Iya, artinya kamu bersujud kepada batu. Kalau saya bersujud kepada Yesus, kalau saya bersujud karena Yesus memiliki kuasa, karena dia hidup, gimana? Daripada sujud kepada batu, gimana? Ada-ada saja. Beragam ini ada aturannya, Dis. Ya, Yesus. Kita nggak ngomong aturan-aturan. Gini loh, pertanyaan yang kamu tanyakan kepada saya, itu saya balikkan kepada kamu. Kamu kan mempermasalahkan saya sujud kepada Yesus, sujud kepada manusia, betul? Sementara kamu sujud kepada manusia dan kepada batu, gimana? Nggak ada kita sujud sama batu, itu arahnya saja. Tadi kamu bilang nggak sujud kepada orang tua? Iya. Salah nggak sujud kepada orang tua? Ya, nggak ada salahnya lah. Nggak ada salahnya. Kata Muhammad salah, gimana? Enggak lah, kenapa? Gimana? Yes. Kata Muhammad sujud kepada manusia itu salah, nggak boleh. Itu kan bagian daripada adab kita terhadap orang tua, Dis. Muhammad emang kau kira Muhammad punya adab gimana? Baik, saya tunjukkan hadisnya. Gimana kamu? Saya tunjukkan. Tapi jangan jangan lari-lari dari omonganmu ya. Sebentar. Sabar ya. Ada hadisnya itu. Saya tunjukkan. Muhammad melarang sujud kepada manusia. Sementara Allah nyuruh sujud kepada manusia. Baik, kita tampilkan. Baik, kita tampilkan ayatnya. Saya balik dulu kamera saya ya. Supaya Anda mengerti nih. Oke, saya balik dulu kamera saya teman-teman. Lihat. Nih ya, lihat ya. Ini hadisnya nih. Ya, lihat nih. Ini hadisnya. Nabi Rasulullah
Rasulullah SAW bersabda, ini Arabnya, ini artinya, so ada iklan ini ya. Nih, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita bersujud kepada suaminya. Nih, seandainya aku boleh, berarti kan nggak boleh menyuruh seorang manusia bersujud kepada manusia lainnya. Ternyata menurut Muhammad tidak boleh. Gimana? Gua baca lagi yang benar nih. Aku masih coba liatin dulu. Baca lagi. Baik, saya ulangin. Makanya belajar. Anda itu harus berguru kepada saya. Nih. Enggak, Dis. Nanti aku pindah Kristen kalau belajar sama kamu, Dis. Loh, sungguh nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Saya balik nih. Ini bahkan ada gambar nih. Saudaraku, kita tidak boleh sujud kepada manusia. Dalilnya di mana? Sangat jelas dalam pelajaran tauhid. Manusia tidak boleh sujud kepada selain Allah. Baik itu kepada sesama manusia ataupun kepada yang selain manusia. Baik kepada batu, pohon, matahari, dan seterusnya. Ini hadisnya nih. Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Nih, nggak boleh manusia sujud kepada orang tuanya. Makanya sungkeman, kabur. kabur. Makanya teman-teman, orang Islam itu nggak boleh sungkeman. Kalau ada sungkeman, namanya tapir. Baik, kita lanjutkan kembali. Banyak orang Islam nggak ngerti. Makanya saya bilang bergurulah kalian kepada saya. Di dalam Bible nggak ada larangan menyembah manusia, nggak ada. Yang dilarang menyembah batu. Ya. Di dalam Bible, jangan engkau sujud kepada para Allah-Allah itu. Kepada batu, kayu, benda-benda langit, nggak boleh. Itu yang dilarang. Anda akan dapati di dalam Bible itu manusia sujud kepada manusia lainnya. Contoh, ketika ketika Yakub lari dari saudaranya Esau. Ketika dia pulang menjumpai Esau, baca itu dalam Bible, dia sujud menyembah kepada Esau, Yakub itu, karena dia ketakutan itu. Kemudian bagaimana Mephibosheth datang kepada Daud dan dia sujud menyembah. Bagaimana Abraham juga sujud menyembah kepada Bani Het ketika Abraham meminta gua Makpela untuk diberikan kepadanya sebagai kubur bagi istrinya. Nggak masalah. Menyembah manusia dalam Bible itu nggak masalah. Yang dilarang itu menyembah batu. Itu. Ya. Yuk, kita lanjutkan kembali. Silakan ya, yang muslim-muslim boleh kalau kalian ajukan permintaan. Ya. Kita kasih naik, ada Dani. Silakan Dani. Silakan nyalakan kamera. Pagi sama. Ini Dani, ini teman lama saya, ini teman-teman. Yo, nyalain kamera Dani. Pak Dani ini teman lama saya, tapi biasanya kalau ngobrol cuman jidatnya doang yang kelihatan. Ini saudaranya Juma, teman-teman. Pakai masker, pakai kacamata, pakai kopiah. Dia sudah malu dilihat orang jadi orang Islam. Gimana Pak Dani? Apa kabar Pak Dani? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Anda sangat populer. Saya hanya ingin menjelaskan sujud itu artinya menyentuh dahi ke tanah. Kalau tidak menyentuh dahi ke tanah itu namanya sungkeman.
Jadi beda sujud kepada orang tua tadi sungkeman, tidak menyentuh Ngomong-ngomong tanah jangan dahinya. cuman kacamata Anda Jadi lihat, bedakan. ke belakang. Agak mundur ke belakang, terus. Bedakan sujud Nah, dengan cuman jidat doang. Oke lah, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja Pak Dani. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini lihat nih diskusi Islam Kristen. Silakan tanya jawab, dialog interaktif ya. Khusus bagi orang-orang yang berminat saja, yang memiliki satu ketertarikan begitu ya, diskusi lintas iman. Kalau kamu sudah malu jangan memaksakan diri ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya, kita ingatkan kembali teman-teman, program kita untuk mendirikan rumah apologet itu sudah semakin dekat teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport ya, yang bersama-sama ikut berpartisipasi dalam mendirikan rumah apologet ya. Kalau kalian punya partisipasi di situ, artinya rumah apologet itu adalah bagian dari milik Anda juga. Jadi suatu saat kalau Anda bermain-main ke sini, nanti akan saya tunjukkan inilah hasil daripada partisipasimu di situ. Seperti itu. Bagi yang pernah berpartisipasi, kalau tidak pernah berpartisipasi sama sekali ya, saya mau ngomong apa? Tapi kalau teman-teman punya partisipasi di situ, suatu saat kalau teman-teman main ke sini, saya akan tunjukkan kepada kalian. Silakan kalau kalian mau bermalam, mau tinggal di situ, silakan ya. Tidak dalam waktu yang lama lagi ya teman-teman ya. Bukan dalam waktu yang lama lagi, kita akan sudah mulai memperlihatkannya teman-teman. Di akhir tahun mudah-mudahan kita sudah selesai ya. Nah sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin ikut juga berkolekte atau memberikan persembahan untuk pembangunan rumah apologet kita di sini, teman-teman bisa ikut berpartisipasi, berkolekte atau memberikan persembahannya yang tertera di layar. Teman-teman silakan tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa lihat di tulisan berjalan. Dan simpan itu ya teman-teman ya. Simpan risitnya atau simpan buktinya bahwa Anda pernah ikut berpartisipasi dalam kolekte pembangunan rumah apologet ini. Satu saat kalau teman-teman main ke sini, ada kesempatan main ke sini, teman-teman nanti akan saya tunjukkan. Inilah tempatnya seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Jadi kalau teman-teman suatu saat main ke sini tidak perlu nyewa hotel gitu. Silakan teman-teman bisa tinggal di itu ya. Ayo silakan kita lanjutkan kembali diskusi interaktif kita antara Islam dan Kristen. Kita naikkan ada Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ini kayaknya udah sering naik ini. Ya, Ahmad Fauzi, silakan nyalakan kamera Anda. Siap, Bang. Bang, abang ada kipas atau gimana, Bang? Ya. Jangan dikipas, Bang. Mikrofon kalau dikipas begini, Bang. Itu, Bang. Siap. Suaranya jadi berisik. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, saya mau bertanya sama Bang Edis, bagaimana Baik, caranya silakan. supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, Bang? Bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Ini pertanyaan yang menarik dan ini juga menjadi PR besar saya, Bang. Begitu, Bang. Ya, jadi memang di dalam hati kecil saya, memang saya itu mempertanyakan begitu, Bang. Ya, mengapakah nabi-nabi atau orang-orang di dalam kitab suci itu kalau kita baca, mereka kadang ketika berdoa Tuhan itu bisa menjawab, terdengar suaranya. Tetapi kenapa pada tahun 2025 ini kok itu jarang sekali? Nampak-nampaknya, ini kalau pikiran saya, tapi ini belum tentu juga benar. Nampak-nampaknya memang sudah langka orang-orang di tahun 2025 ini, orang-orang yang suci. Kayaknya Bang, ini menurut saya ya, kayaknya untuk berkomunikasi dengan Tuhan, supaya Tuhan mau berbicara kepada kita,
nampak-nampaknya perlu yang namanya kesucian diri. Oh, iya, Begitu, iya. Bang. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi, bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, suara Tuhan bisa benar-benar berbicara kepada kita, nampaknya kita harus melakukan penyucian diri, begitu, Bang. Mungkin dengan doa puasa, seperti itu. Iya Bang, karena dalam hidup saya kan terpikir ya bahwa tujuan hidup ya cuma itu Bang, bisa menemukan Tuhan yang benar-benar Tuhan gitu Bang. Iya. Seperti itu memang, Bang. Memang pada awal-awal kekristenan ya, di awal-awal bagaimana Kristen ini terbentuk, betapa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, begitu. Ketika berbicara, Yesus menjawab. Tapi sekarang memang ya, saya harus mengakui bahwa banyak gereja sekarang itu yang sudah kehilangan spirit yang dekat dengan Tuhan, begitu. Gereja yang benar-benar kudus, yang dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Kalau itu harus saya akui. Gitu. Iya Bang, karena apa ya Bang, di dalam hati itu perasaan hidup itu nggak sempurna kalau belum ya itu bisa seperti itu Bang gitu. Ya, ya. Saya juga barusan ya tadi saya ngobrol-ngobrol begitu ya tentang masalah ini begitu. Kenapa? Karena saya juga ngobrol dengan, kalau saya nggak live gini kan saya ngobrol gitu dengan seseorang mengenai masalah iman ini begitu. Kenapa murid-murid terdahulu itu bisa berkomunikasi dengan Yesus dan Yesus menjawab begitu. Tapi kenapa kok gereja sekarang nggak ada yang penuh dengan roh begitu? Kenapa gereja sekarang itu sepertinya kehilangan kuasa penyembuhan, kuasa mujizat, kuasa seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula begitu. Seperti itu. Padahal tanda orang-orang Kristen itu sebenarnya itu mereka akan menumpangkan tangan di atas orang sakit dan akan sembuh, membangkitkan orang mati yang lumpuh berjalan seperti itu. Tapi kemana sekarang gereja yang seperti itu? Itu juga menjadi pergumulan saya, gitu, internal di dalam diri saya, begitu. Nggak bisa nggak Bang, misalkan ya kita didatangi Tuhan yang benar-benar Tuhan itu lewat nyata maupun lewat mimpi gitu Bang. Ya itu juga Bang harapan saya, keinginan saya adalah bagaimana supaya Tuhan berbicara dengan saya dalam mimpi. Itu doa dan pergumulan saya yang saya minta belasan tahun Bang. Tapi belum ada jawaban. Tapi apakah saya harus berhenti percaya? Ya enggak. Iya benar-benar. Begitu. Tapi ngomong-ngomong Anda Muslim? Ya untuk saat ini ya Bang. Nah kalau Anda Muslim jangan harap Allah mau berbicara kepada Anda. Ya makanya kan saya butuh belajar Bang. Kalau dalam agama Islam, Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan firman dari Tuhan, betul nggak? Ya. Nah, menurut ajaran agama Islam, Muhammad itu nabi terakhir. Setelah Muhammad nggak ada nabi lagi, betul? Iya benar Bang. Jadi kalau ada orang Islam berdoa, kemudian Allah memberikan jawaban atau Allah berfirman, otomatis orang tersebut akan dikatai tapir. Karena dia akan menjadi nabi setelah Muhammad. Betul? Ya. Logikanya kan kayak begitu. Iya. Betul nggak logikanya begitu? Coba sekarang saya tanya, Muhammad nabi terakhir nggak? Iya benar. Setelah Muhammad di dalam agama Islam boleh nggak ada nabi lagi? Setelah Muhammad itu kalau yang saya baca ya Bang, dalam sejarah itu katanya nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab gitu. Iya. Jadi di mana ada orang Islam mengaku mendapat wahyu dari Allah, Allah berfirman kepada dia, di detik yang sama orang tersebut harus dihukumi kafir. Oh gitu ya Bang. Tapi kalau dalam kekristenan, Tuhan itu terus berfirman, Bang. Terus dia berfirman, terus dia menyatakan rencananya, terus dia memberitahukan kepada umatnya, begitu.
Sama Dan juga Bang kalau di dalam ajaran. dan pencarian saya adalah saya mencari suatu gereja di mana gereja itu melakukan tanda-tanda mujizat. Saya mencari gereja yang seperti itu. Di mana dia meletakkan tangan kepada orang yang sakit dan orang itu sembuh. Di mana dia meletakkan tangan di atas orang lumpuh, orang itu berjalan. Dan memang saya merasa bahwa kekristenan sekarang sudah dalam pengertian ya saya nggak mau bilang begini ya, tapi ini adalah fakta begitu. Gereja-gereja seperti itu memang sudah langka sekali dan saya belum ketemu. Tapi ya Bang Edi, selama saya lihat di live-nya Bang Edi itu, saya kok salutnya itu semuanya itu kompak semua sama Bang Edi gitu loh. Kompak gimana? Maksudnya apa ya, familiarnya itu dapet gitu Bang. Itu yang saya salut itu Bang. Iya, kekristenan kan memang harus seperti itu, saling menguatkan. Iman itu kan naik turun Bang. Iya, iya. Saya, Anda, dan orang-orang lain itu imannya pasti naik turun. Ketika ada cobaan menerpa, ketika ada ujian menerpa, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, kok tidak ada jawaban, seolah-olah kita mempertanyakan, itu kan? Iya. Makanya Iya, kita harus punya yang namanya komunitas. Nah, di dalam kekristenan, komunitas atau persekutuan itu cikal bakal gereja. Gereja itu munculnya dari situ. Gereja itu adalah persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya. Diibaratkan seperti bara api. Kalau kami berkumpul sesama dengan bara api, maka kami akan terus menyala. Tetapi ketika kami berpisah, maka ketika iman kami lemah, tidak ada yang menguatkan. Itu makanya gunanya persekutuan. Makanya kalau dalam Kristen itu ada yang namanya gereja atau komsel. Itu supaya kita ketemu, saling berbagi gimana perjalanan imanmu, ujian apa. Nah, ya sharing sama teman gitu. Kekristenan seperti itu, Bang. Iya, seperti apa ya, benar-benar dalam satu keluarga yang deket banget lah gitu loh Bang. Iya, seperti itu. Oke Bang. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ini Anda kok masih Islam ini? Ya itu Bang, makanya kan saya kan pengen belajar juga kan sama Abang. Saya itu ikuti Abang udah ya lumayan lah gitu. Tapi gini Bang, di dalam agama Islam itu, Anda nggak boleh bilang Allah berfirman kepada Anda, nanti langsung dihukumi kafir. Nggak boleh. Kenapa Bang? Loh, karena kalau Allah berfirman kepada Anda, maka Anda jadi nabi. Iya kan? Tapi Dan kalau nabi terakhir itu hanyalah Muhammad. Iya, Begitu. iya. Tidak boleh ada lagi yang menerima wahyu. Wahyu sudah ditutup. Tapi sedikit yang saya tahu ya Bang ya, walaupun itu ya sedikit ya. Itu kan pernah saya baca itu ada ayat yang mengatakan wa matatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anham uriti gitu Bang. Ya, artinya jadi sesungguhnya Tuhan itu selalu berbicara dengan kita. Cuman kenapa kita tidak tahu? Karena kita itu berpaling, yang kita pikir hanya duniawi aja gitu Bang. Itu yang saya tahu gitu. ya, jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, Bang, yang dimaksud berbicara di sini berbicara bagaimana? Karena banyak juga, Bang, Tuhan berfirman kepada saya. Tapi kan nggak taunya itu cuman perasaan dia sendiri, nggak betul-betul apa namanya berbentuk audio visual seperti itu, atau dalam mimpi, atau dalam sebuah penglihatan, begitu kan? Iya, iya, iya. Seperti itu. Karena gini loh, kalau kita bicara kekristenan, Tuhan itu kan benar-benar real begitu, ada gitu loh. Dan dia bisa kita ajak komunikasi. Karena di dalam Bible seperti itu. Ketika siapa namanya misalnya seseorang berdoa kepada Yesus, taruhlah misalnya Simon Petrus atau siapa berdoa kepada Yesus, kan ada jawaban. Yesus menampakkan diri kepada si ini, si itu. Ketika si ini, si itu berdoa, Yesus menampakkan diri seperti itu.
Dan kenapa sekarang sudah jarang orang Kristen yang begitu? Ya, karena menurut hemat saya banyak gereja yang sudah kehilangan kekudusan. Begitu. Ya, itu Gereja, makanya kan saya perlu gereja belajar, menjadi ajang kumpul-kumpul. Banyak yang seperti itu, kehilangan spirit atau kehilangan rohnya gitu. Bang. Hanya itu, Bang? Ya Bang, terima kasih ya Bang ya. Oke, sama-sama, Ahmad Fauzi Knalpot. Terima kasih ya buat teman-teman ya di bawah ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya, saya turunkan. Iya, teman-teman ya. Nah, itu kita bahas teman-teman dalam diskusi internal kita kekristenan. Ya, makanya kalau kita kumpul-kumpul gitu sesama Kristen, ya kita berbicara hal-hal seperti itu. Gitu ya, orang-orang yang kritis begitu. Ya, saya punya, walaupun saya tidak terlalu dekat begitu ya, tapi anggota jemaat kami di sini begitu. Ada seseorang yang dia itu sudah lama sakit begitu, dan dia mempertanyakan iman begitu. Kenapa saya berseru-seru kepada Tuhan kok tidak ada jawaban dan lain sebagainya. Itu panjang ceritanya ya. Ya seperti itulah. Ya, jadi perlunya kita ngobrol satu sama lain sesama orang-orang percaya gitu mengenai iman kita. Apakah yang kita percaya ini adalah sebuah dongeng-dongeng belaka, ataukah yang kita percaya ini benar-benar real begitu? Itu kita harus share satu sama lain ya, membagikan pengalaman dan pemahaman kita akan sesuatu yang sesungguhnya sangat dalam ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Kacong Fikri. Ini lama juga ini teman-teman. Cuman dia jarang datang. Ya, Kacong Fikri. Selamat siang, Dis. Selamat siang, Kacong Fikri. Nyalakan kamera. Gimana Kacong? Kabar Kacong? Ya, baik. Gimana kabar kamu, Dis? Kabar baik, Kacong. Gimana? Nah, gimana kabarnya? Silakan, Kacong. Mau tanya, Dis. Apa itu? Yesus Silakan. itu utusan apa Rob, Dis? Yesus itu utusan apa Rob? Dua-duanya. Karena kalian berpikir Tuhan itu adalah sebuah zat. Nggak tahu zat apa, zat padat, zat cair. Kalau pikiran kalian Tuhan itu ya berarti bukan gitu loh. Kadang-kadang kita ini debat kusir di situ gitu loh. Yesus itu Tuhan apa manusia? Ya masalahnya kalau pikir Tuhan itu zat padat, zat cair, zat ini ya nggak ketemu. Utusan sama pencipta sama nggak? Beda. Nah, kenapa itu Yesus itu kok dikatakan pencipta sama kamu? Kalau baik. Yang dimaksud Yesus sebagai pencipta itu bukan kemanusiaan Yesus. Terus apanya ya? Nah, pertanyaan yang bagus. Baik, ini Anda membahas hal-hal yang dogmatika. Gini. Baik. Begini Kacong. Di dalam Bible dikatakan Kacong diajak ngobrol tapi kesana kemari. Gimana kamu tahu? Nanti saya jelaskan. Terus. Begini Kacong. Jadi Bible berbicara begini, pada mulanya adalah firman. Oke? Atau logos bahasa Yunaninya. Logos itu bersama-sama dengan Elohim. Kalau saya bilang Allah, nanti kalian bilang Allah. Saya bilang aja Elohim. Logos itu bersama-sama dengan Elohim, dan logos itu adalah Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh sang logos itu. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari semua yang telah dijadikan. Nah kemudian ayat 14-nya, logos itu telah menjadi manusia
dan dia tinggal di tengah-tengah Logos itu apa kita sih? dan seterusnya. Tenang. Pertanyaanmu begini. Biar cerdas ini. Baik, pertanyaanmu Takut begini. ada yang nggak ngerti di bawah. Ya, karena kamu mempertanyakan hal-hal yang bersifat dogmatika dan hal-hal yang bersifat kosmik. Jadi kita ini berbicara dogma. Walaupun saya nggak suka bicara dogma karena nggak akan ketemu. Gini, jadi di dalam Bible, firman itu menjadikan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi. Tetapi apakah yang dimaksud menciptakan langit dan bumi itu adalah dagingnya Yesus, manusia Yesus itu yang dilahirkan oleh Maria? Jawabannya enggak. Karena daging atau manusia Yesus itu baru ada ketika dilahirkan. Tetapi kalau berbicara mengenai Yesus yang sebagai sang firman, itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yang ngasih nama Yesus itu siapa, Dis? Pertanyaanmu lari-lari lagi. Tadi kau coba satu dulu pertanyaanmu, jangan lari kemana-mana. Gini, Dis, Tuhan kamu itu kan dilahirkan. Ya. Tuhanmu juga dilahirkan, kacau. Tuhanmu itu dilahirkan juga. Muhammad Tuhanmu dilahirkan. Muhammad itu sudah jelas itu bukan Tuhan, Dis, utusan. Nah, inilah kau botolnya di sini nggak sembuh-sembuh. Kacong. Sudah. Kacong, tenang dulu Kacong. Coba kamu biar saya bikin dulu kamu waras. Di dalam Quran ada nggak huruf T-U-H-A-N? T. Ya nggak ada itu yang bahasa Arab, Dis. Terus kenapa kamu nanya-nanya soal Indonesia. Tuhan? Terus kenapa kamu bilang Muhammad bukan Tuhan? Ini kan bahasanya Kamu ini kan nggak ngerti kan nggak ngerti. Kenapa kamu bilang Muhammad bukan Tuhan sementara nggak ada Tuhan dalam Quran? Ini kan udah kunci di dalam Islam ini kan gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ya kalau kau ngomong gitu ngapain kau naik ke sini? Kalau kau ngomong seperti itu ngapain kau ke sini, Kacong? Bahwa Nabi Muhammad itu sudah utusan, bukan Tuhan, bukan pencipta Nabi Muhammad itu. Yang bilang Muhammad pencipta siapa, Kacong? Botol? Yang bilang dia pencipta Ya, siapa? itu. Saya bilang dia Tuhan bukan pencipta, botol. Tuhan itu apa disartinya? Makanya saya tanya kamu, Tuhan itu bahasa Indonesia, Kacong. Di dalam Al-Quran nggak ada kata Tuhan. Bahasa Indonesianya Tuhan itu pencipta. Emang Quran bahasa Indonesia? Yang gimana kamu ini, Dis? Gimana ya? Kamu pintar. Apakah Quran berbahasa Indonesia? Kamu ini pinter tapi goblok, nggak bisa mikir panjang kan? Gitu. Kacau. Saya tanya dulu sama kamu, apakah di dalam Al-Quran ada huruf T-U-H-A-N? Tuhan, ada nggak huruf Jelas itu? tidak ada. Tidak ada. Jelas tidak ada, cuma. Oke, terus kata yang diterjemahkan jadi Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Tuhan itu Rob sebetulnya. Oke, Rob. Apa arti Rob itu? Rob. Arti Rob. Mencret. Udah kau di bawah sana. Udah kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Ya kita lanjut kembali, teman-teman. Kita udah capek bahas itu, teman-teman. Itu bahasan sudah lama, teman-teman ya. Kalau kamu waras, kamu akan mengakui Muhammad itu Robmu. Dan Allah itu Robmu. Tapi Allah itu tidak dilahirkan. Di dalam kekristenan, Yesus itu Rob. Bapa itu Rob. Tapi Bapa itu tidak dilahirkan. Bapa di sorga itu nggak pernah dilahirkan. Kamu definisi Tuhan aja kamu nggak tahu gitu. Tapi banyak juga orang Kristen juga nggak tahu sama. Gimana? Baik, kita naikkan ada sebentar ya.
Abdul Gaul. Yo, Abdul Gaul. Ya, silakan Abdul Gaul. Silakan Abdul Gaul, nyalakan kamera Anda. Abdul Gaul. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Muslim Bang. Udah. Nah, Ya. ini delay nih teman-teman. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Dengar. Apa yang mau Anda tanyakan? Soal historis perjalanan Yesus Kristus. Oh, coba Bang, suaranya agak besar, agak keras. Macet-macet nih teman-teman. Oke, coba perbaiki dulu sinyal Anda. Nanti kalau sudah bagus boleh naik kemari. Ya Bang ya, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan dulu. Sinyal Anda kurang bagus. Oke, kita kasih naik ada Roma. Ini kayaknya kemarin sudah ini pasien lama ini. Roma. Ya, Roma Rida. Nyalakan kamera Anda. Selamat siang, Dis. Selamat siang, Roma. Nyalakan kamera Anda. Gimana kabar, Dis? Kabar baik. Gimana kabar Roma? Baik, Dis. Baik. Gimana kabar Ani? Ani lagi berendam di kamar mandi itu. Oh. Ani, apakah kau tahu Roma di sini? Dia sedang bertanya, mempertanyakan agamanya. Ya silakan. Yuk. Ya, Dis, gantian, Dis. Boleh Apa bertanya itu? nggak, Dis? Silakan. Boleh bertanya nggak? Boleh. Ya, Apa pertanyaan makasih, Anda? Dis. Yesus, maaf, Dis, maaf banget ya. Ini maaf kaum Kristen yang di bawah, maaf juga. Saya mau bertanya sama Edis TV. Yesus itu Tuhan bukan, Dis? Iya. Tapi bukan Tuhan yang ada di kepalamu. Kalau Tuhan dalam kepalamu itu zat. Yesus bukan Tuhan yang ada dalam kepalamu, tapi Tuhan dalam pengertian bahasa yang benar. Itu Yesus itu kan manusia kan, Dis? Betul. Kenapa Edis bahwa manusia dijadikan Tuhan? Maaf, Dis. Apa maksudnya dijadikan Tuhan itu? Nah, Yesus katanya Tuhan kan? Betul. Nah, katanya tadi manusia juga. Betul. Ya, kenapa manusia dijadikan Tuhan? Kenapa manusia dijadikan Tuhan? Bukannya di Al-Quran ada seperti itu? Loh, katanya itu kan Yesus itu manusia. Iya, terus. Nah, kenapa disembah? Kenapa Gantian loh, Dis. disembah? Kemarin dijadikan aku Tuhan? Baik, supaya seseorang selamat dan mendapatkan jalan yang benar. Bingung kan? Bingung dia. Kok selamat? Iya. Nyembah manusia kok selamat sih? Iya. Yang nggak selamat itu adalah menyembah Allah. Akhirnya jadi telolis. Allah itu kan ini, Dis. Allah itu Tuhan aku, itu loh, tidak beranak, tidak beribu, itulah Allah, itu loh, Dis. Kalau Adis itu Tuhannya ada berapa? Tenang. Tahu batu hitam di Arab? Itu udah yang masa langsung ditanya langsung begitu? Jangan begitu dong kalau ditanya. Tahu batu hitam di Arab? Iya. Apakah dia beranak? Batu nggak beranak, Dis. Oke, apakah dia diperanakkan?
Enggak. Apakah dia punya bapak? Enggak. Apakah dia punya ibu? Enggak. Pantaslah itu Allah. Itu Allah itu gimana? Ketika Anda berseru gini, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya batu itu sebenarnya. Batu itu Allah itu, ya batu itu yang diharap itu gimana? Dis, maaf Dis, itu salah besar Dis, salah besar. Itu Salah bukan besar. Allah Dis, itu bukan Allah. Kalau Itu bukan ciptaan Allah, kenapa kalian begini? Labbaik Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Gimana? Itu kan udah aku jawab, itu ibadah Dis, itu ibadah. Gimana Anda ini? Oh, itu baru ciptaan Sekarang gini Allah. aja, kita bahas pengertian dulu yuk, bahas pengertian gini. Karena banyak orang-orang awam dan juga orang-orang Kristen tidak mengerti apa itu pengertian Yesus itu Tuhan dan apa itu manusia kok dituhankan. Gini, kamu mempermasalahkan saya yang mempertuhankan Yesus, yang kamu katakan, yang kamu konfirmasi kepada saya bahwa Yesus itu adalah manusia. Betul. Itu Yang mau tadi saya kan tanya sama kamu sebentar, ngomong kan, bahwa itu manusia kan. tenang. Mempertuhankan itu apa sih? Ya yang wajib disembah. Iya kan yang wajib Oke, disembah. sebentar, gini. Di dalam Al-Quran ada nggak kata mempertuhankan itu? Ya kan Tuhan. Jangan itu ya kan. Pertanyaan Iya. saya bukan ya kan. Anda kan bilang kepada saya, wahai Edis TV, Yesus itu manusia. Saya jawab ya. Nah, Kenapa kamu mempertuhankan manusia? iya. Nah, pertanyaan saya kepada kamu tahu nggak mempertuhankan itu apa? Nggak tahu kan? Kamu aja nggak tahu mempertuhankan itu apa. Nah, sebelum baik, tenang. Sebenarnya diskusi antara Islam dan Kristen itu intinya tuh di sini, nggak ada selain daripada itu. Gini, frase mempertuhankan itu ada nggak dalam Al-Quran? Ini loh Des, mungkin bahasanya aja antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu Des. Ada. Itu tertulis di dalam surat Al-Jatsiyah ayat 23. Bunyinya begini. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi kata mempertuhankan itu ada di dalam Al-Quran. Menjadikannya Tuhan. Nah, saya mau tanya sama kamu. Apa maksudnya mempertuhankan di situ? Ya tolong jawab Des, aku belum gitu paham Des. Nah, gitu baru kamu belajar kepada saya. Nih, Bukan belajar sama begini. aku belajar. Mempertuhan artinya membuat dirimu itu menjadi hambanya Dia, membuat dirimu takluk, tunduk, dan dikuasai oleh Dia. Itu maksudnya mempertuhan. Dan kalau kamu tanya sama saya, kenapa kamu mempertuhan Yesus? Ya wajib, gimana? Saya harus membuat diri saya patuh, tunduk kepada Yesus. Kalau saya tidak tunduk patuh, tenang dulu, tenang. Kalau saya tidak patuh tunduk kepada Yesus, tidak menjadikan Yesus menjadi raja penguasa saya yang berdaulat atas diri saya tidak diselamatkan dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Begitu. Makanya saya harus mempertuhan Yesus. Nah, yang jadi masalah begini, orang Islam itu mempertuhan Muhammad tapi nggak sadar-sadar. Sekarang saya tanya, tenang Roma. Sebagai Muslim sejati, kamu wajib nggak taat, patuh kepada Muhammad?
Aku taat kepada ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Pertanyaan saya bukan itu, Roma. Roma, kamu wajib tidak patuh, taat, mengikuti anaknya Aminah. Kok macet? Aminah siapa? Aminah itu siapa sih? Muhammad anaknya siapa? Ya itu pernah ada pelajaran, cuman aku lupa aja, Dis. Oke, kamu wajib nggak patuh, tunduk, taat, mengikuti Muhammad? Kayak aku pribadi selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang kamu itu mempertuhan dia. Salah, salah. Nabi Muhammad itu ciptaan Allah. Nah, kan yang nggak nyambung untuk lagi kan? Punya. Ya gini aja dah. Saya menyadarkan orang-orang Islam yang IQ-nya kayak gorila gini. Iblis itu ciptaan Allah nggak? Ciptaan Allah. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis itu? Ya bagi umat Islam nggak ada, Dis. Saya nggak nanya orang Islam, Peang. Yang saya tanya, ada nggak manusia yang mempertuhan iblis, menyembah iblis, ada nggak? Nggak tahu. Masalahnya aku pribadi orang-orang Islam nggak seperti itu. Saya nggak bilang orang Islam, Roma. Yang saya bilang, ada nggak manusia yang mempertuhan iblis? Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih Pak. Ada nggak orang yang mempertuhankan iblis, ada nggak? Nggak tahu. Aku takutnya ntar. Berarti kamu nggak pernah baca Quran. Kamu pikir semua orang mempertuhankan Allah? Apakah semua manusia mempertuhan Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Coba dengarkan Roma. Makanya kalau pemahamanmu belum mendalam, belajar. Dengar. Apakah semua orang di muka bumi ini yang jumlahnya 7 miliar menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Ya nggak semua karena Nggak semua. Karena apa? Ya tidak semua karena ya ajarannya masing-masing. Iya, seperti saya tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan saya. Karena saya tidak menyerahkan kepatuhan dan ketundukan saya kepadanya. Allah suruh saya sholat, saya nggak mau. Ngapain saya sholat? Karena saya tidak menjadikan dia Tuhan atau Tuan saya. Nah, kata Tuhan atau kata Tuan itu banyak salah dimengerti oleh orang. Kata Tuhan atau kata Tuan itu bahasa Arabnya adalah Rabb. Tahu nggak apa arti Rabb? Yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Jadi ketika kamu menaklukkan diri kamu kepada iblis, sesungguhnya kamu telah menjadikan iblis sebagai Rabbmu. Ya, tapi ketika aku kamu gimana? Tetap iya, aku nggak mau itu iblis itu. Saya bilang kan ketika Roma, bukan saya bilang kamu. Ketika seseorang menundukkan dirinya, menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, sesungguhnya dia telah membuat hawa nafsunya sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya. Nah, sebagai orang Kristen yang sejati, bagaimana cara kita menjadikan Bapa di sorga sebagai Rabb, sebagai Tuhan atau Tuan kita? Dengan cara kita harus menundukkan, menaklukkan diri juga kepada firman-Nya, kepada anak yang diutusnya. Begitu. Jadi menuhankan Yesus itu bagian daripada menuhankan Bapa di sorga. Menjadikan Roh Kudus sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Tuan, itu bagian daripada menuhankan Bapa di sorga. Karena itu kehendaknya Bapa di sorga sendiri. Bapa di sorga itu ingin supaya semua manusia takluk, tunduk, dan patuh kepada Roh-Nya yang diutusnya, kepada anak yang diutusnya. Gitu.
Di dalam ajaran Anda pun seperti itu. Di dalam ajaran Islam, Allah ingin supaya semua manusia patuh sama anaknya Aminah. Bedanya, kalau Tuhan yang sejati, Tuhan di dalam Bible, suruh patuh sama Yesus. Kalau Tuhan palsu, suruh patuh sama Muhammad. Bukan disalah, Dis. Maaf, salah Oh, itu, Dis. salah. Maaf loh. Akhirnya apa? Orang mempertuhan Muhammad ke Arab, nyiumin batu di sana. Mana? Ampun, Dis. Maaf, 1000 maaf. Salah, Dis. Itu batu Muhammad itu ciptaan Allah, Dis. Ciptaan Allah. Bullshit. Ngomong itu lagi. Ya, kalau Allah itu Pusing yang kepala saya. Iya, aku juga pusing, Dis. Aku juga pusing. Udah, gini aja Roma. Kamu belajar agama dulu ya. Coba saya panggilkan dulu. Udah paham. Ani, jemputlah Romamu ini. Dia sudah darati. Oke ya, suruh jemput ya. Suruh Oke, siap, jemput, Dis. suruh menjemput Roma. Ya, karena kamu nggak nyambung orangnya. Oke? Baik, belajar dulu yang banyak lah, belajar. Oke ya? Oke, baik, saya turunkan dulu. Aduh, teman-teman harus sabar ya, harus sabar.